Assalamualaikum, hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Bagaimana nih teman-teman, apakah puasa kalian hari ini masih lancar? Semoga dilancarkan untuk puasanya ya, dan semoga kalian diberi kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa. Seperti biasa ya, saya akan tetap membahas mengenai seputar warung sembako. Berjalannya waktu, yang namanya warung sembako pasti makin banyak saingannya ya, entah itu sesama warung sembako ataupun saingan yang lebih besar seperti minimarket atau supermarket. Apalagi di zaman modern seperti sekarang, untuk pemasaran bahan-bahan sembako bukan hanya secara offline, ada juga sebagian besar orang agar mendapatkan omset yang lebih besar, mereka menggunakan jaringan internet secara online untuk memasarkan produk-produk yang mereka jual, dan itu juga bisa menambahkan omset-omset mereka. Sedangkan seperti kita pelaku usaha kecil-kecilan seperti warung sembako kampung, otomatis kita akan berputar ataupun berpikir lebih keras untuk menghasilkan atau mendapatkan omset yang lebih besar dengan saingan-saingan yang semakin lama semakin banyak, entah itu usaha warung sembako kecil-kecilan di sekeliling kita ataupun usaha yang lebih besar seperti supermarket dan minimarket. Awal munculnya minimarket di daerah perdesaan sebenarnya awalnya tidak masalah ya. Namun seiring berjalannya waktu, usaha supermarket atau minimarket ini semakin berkembang dan semakin banyak pelanggan. Karena mereka juga memberikan fasilitas-fasilitas yang memang tidak disiapkan ataupun tidak disediakan oleh warung-warung sembako kecil di sekitarnya. Sebenarnya tidak masalah dan tidak berpengaruh ya bagi warung sembako yang memang jaraknya cukup jauh dari tempat usaha supermarket ataupun minimarket tersebut. Tapi berbanding terbalik, untuk wilayah sekitarnya, apalagi kalau ada warung sembako kecil-kecilan ataupun warung sembako rumahan di sekitar supermarket, otomatis omset mereka akan turun drastis karena langganan mereka pastinya akan memilih tempat yang lebih banyak fasilitasnya agar menunjang kenyamanan mereka dalam berbelanja. Bila kalian di posisi tersebut, ada beberapa cara ataupun usaha untuk menanggulangi kemungkinan besar usaha kalian tergusur karena persaingan bisnis antara minimarket dan supermarket. Tips ini versi saya dan mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk kalian ya. Yang pertama, sediakan produk dagangan yang lebih variatif. Produk yang lebih variatif akan mendongkrak keinginan pelanggan untuk berbelanja di warung sembako kalian. Kita semua pasti tahu ya keunggulan dari supermarket ataupun minimarket. Keunggulan mereka yaitu kelengkapan produk dagangan mereka. Sedangkan kita pelaku usaha warung tradisional pasti mempunyai modal yang terbatas untuk bersaing mengenai kelengkapan produk. Oleh karena itu, kita bisa bersaing menggunakan barang-barang yang memang tidak disediakan di supermarket ataupun minimarket, karena kebanyakan mereka itu tidak menjual produk-produk harian yang memang biasanya bisa diecer seperti beras, tabung gas, telur, kemudian produk-produk sembako lainnya yang memang warung-warung sembako itu jual eceran. Jadi kita bisa sediakan produk-produk tersebut untuk menyaingi supermarket ataupun minimarket. Tips selanjutnya yaitu harga yang bersaing.
Untuk harga jual, memang warung sembako menjadi juaranya ya dibandingkan supermarket ataupun minimarket. Harga jual minuman dan makanan yang sama, warung sembako tetap jadi juaranya ya. Namun, ada kala minimarket ataupun supermarket suka mengadakan promosi harga murah, yang terkadang harga jual mereka lebih murah daripada warung sembako. Sebenarnya promo yang mereka tawarkan hanya untuk beberapa item saja ya, tidak keseluruhan di item-item yang mereka jual. Berbeda dengan warung sembako, karena warung sembako itu setiap waktu harganya tidak berubah ya, tetap sama, kecuali memang dari agen ataupun dari kulakan harga sudah naik ataupun sudah turun. Tips yang ketiga yaitu tingkatkan pelayanan. Di supermarket ataupun minimarket, pelayanan memang diutamakan. Oleh karena itu, ini membuat pelanggan ataupun pembeli lebih nyaman belanja di supermarket ataupun minimarket. Karena memang setiap pegawai di supermarket ataupun minimarket sudah dilatih untuk selalu ramah kepada pembeli yang datang ke supermarket ataupun minimarket. Hal ini patut dicontoh untuk pelaku usaha warung sembako rumahan ataupun usaha warung sembako tradisional agar bisa lebih ramah dalam melayani pembeli dan bisa lebih santai dalam menghadapi para pelanggan. Karena memang warung sembako ini kita bisa melayani sambil bercanda dan sambil bercerita, berbeda dengan supermarket ataupun minimarket ya, karena memang pegawainya mempunyai aturan-aturan dalam melayani pembeli ataupun pelanggan yang datang ke supermarket tersebut. Tips selanjutnya yaitu tingkatkan kenyamanan. Salah satu keunggulan lain yang dimiliki minimarket yaitu kenyamanan. Salah satunya yaitu penerangan yang bagus, mempunyai parkiran yang luas, ber-AC. Tentu kita sebagai usaha warung sembako kecil-kecilan, apalagi usaha warung sembako tradisional, akan sangat sulit untuk menyamai kenyamanan di supermarket ataupun minimarket. Tetapi kita masih bisa memberi kenyamanan kepada pelanggan. Salah satunya yaitu menata ulang produk-produk dagangan kalian agar pelanggan lebih leluasa memilih barang yang mereka inginkan. Yang berikutnya, jagalah kebersihan warung sembako, baik itu di lantai, di rak-rak, etalase, begitu juga dengan kulkas isi air minuman dingin ya. Selanjutnya, usahakan mencarikan lahan parkir yang memadahi. Dan yang terakhir, sediakan kursi dan meja untuk pelanggan yang memang belanja minuman dan snack dan ingin nongkrong di depan warung kalian. Dan tips yang terakhir yaitu perbaiki tampilan. Bisa jadi selama ini kalian tidak memperhatikan penampilan ataupun tampilan dari tempat usaha kalian ataupun warung sembako kalian. Karena memang keunggulan dari supermarket ataupun minimarket, salah satunya yaitu tampilan dari minimarket tersebut. Mereka selalu mengunggulkan untuk tampilan dari tempat usaha mereka. Karena memang pada dasarnya pelaku usaha minimarket itu selalu mengutamakan penampilan tempat usaha mereka. Karena mereka selalu melakukan pembaharuan secara berkala agar penampilan dari tempat usaha mereka selalu tampil menarik. Jadi kita sebagai pelaku usaha warung sembako wajib juga ya untuk memperhatikan penampilan dari tempat usaha kita. Untuk mampu bersaing dengan usaha minimarket, memang kita harus wajib ya perhatikan poin-poin yang tadi saya sebutkan. Walaupun kita memang tidak bisa bersaing secara menyeluruh, tapi kita mempunyai produk-produk yang memang tidak bisa ataupun tidak disediakan di minimarket ataupun supermarket. Seperti barang-barang ketengan, mereka tidak menyediakan produk-produk tersebut, jadi kita juga mempunyai kelebihan daripada minimarket tersebut. Itulah beberapa tips dari saya untuk menanggulangi persaingan antara minimarket dan supermarket
Dan semoga usaha kita semuanya selalu diberi kelancaran ya. Dan semoga mudah dipahamin apa yang sudah saya sampaikan tadi. Dan jangan lupa ya, tonton terus video saya selanjutnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.